Jadi saya kembali lagi bahwa kasus yang positif terus-menerus kalau kemarin sempat menyentuh angka di atas 56.000, itu artinya memang peningkatan testing kita yang terus meningkat ya. Meningkatnya kasus positif baru COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Khususnya pada minggu lalu, di mana pada tanggal 16 Juli 2021, dalam satu hari bertambah 56.757 orang. Dan pada hari ini, angka tersebut telah menurun. 19 Juli 2021 telah menjadi 34.257 orang. Bagi sebagian orang, kondisi ini masih mengkhawatirkan. Namun sebenarnya, bagaimanakah cara kita memandangnya ketika kita melihat angka yang demikian tinggi? Sangat menarik untuk kita menyimak penjelasan berikut ini dari Dr. Siti Nadia, jubir dari Kemenkes, yang akan menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir ketika kita melihat angka yang begitu tinggi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi saya kembali lagi bahwa kasus yang positif terus-menerus kalau kemarin sempat menyentuh angka di atas 56.000, itu artinya memang peningkatan testing kita yang terus meningkat ya. Kita targetnya itu adalah 400.000 tes. Kalau kemarin dengan 56.000 itu angkanya itu baru pada angka 180.000 tes. Nah, keuntungan kedua, rantai penularannya putus. Yang kedua, kita lebih dini ya kan menemukan kasusnya. Jadi orang-orang yang tidak merasa bergejala, orang-orang yang belum gejalanya berat, itu sudah kita temukan. Nah, kita tahu ya Dr. Vera ya, kalau penyakit makin dini diintervensi itu kan resiko untuk jatuh ke kondisi yang berat itu juga semakin rendah ya. Nah, artinya pada akhirnya dengan kondisi seperti ini kita akan membantu merelaksasi beban yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan ya kan. Kalau sekarang kan banyak sekali yang kemudian mengeluhkan, oh rumah sakit penuh, mau masuk IGD ditolak ya, seperti itu. Nah, ya artinya yang paling baik adalah kita mengetahui kita positif, kita segera isolasi lebih dini ya, sehingga akhirnya mencegah kita untuk membutuhkan layanan ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Nah, kembali lagi tentunya dari sini bukan berarti pemerintah tidak mengantisipasi kondisi ini. Tapi kalau kita lihat kasus yang saat ini terjadi itu hampir 300% dari kasus yang terjadi di Desember. Desember tadi kan saya sampaikan 15.000, sekarang 56.000 ya kan. Dengan peningkatan 300% ini tentunya kita tidak pernah menyangka akan setinggi ini. Karena baik India maupun negara-negara lain, peningkatan kasus memang terjadi, tapi tidak ada yang bisa memberikan prediksi berapa besar peningkatan kasus itu bisa terjadi. Kita sudah mengantisipasi sampai dengan kalau terjadi peningkatan itu 2 kali, tapi ternyata tidak cukup ya. Kalau kita berbicara misalnya oksigen, saya kasih contoh. Oksigen itu kebutuhan nasional kita itu hanya 400 ton per hari ya. Kapasitas produksi industri oksigen kita 1.500. Kalau lihat nih, apalagi teman-teman bisnis nih, kira-kira prediksinya cukup nggak? Cukup kan seharusnya. Kalaupun terjadi peningkatan, apakah kita mengekspektasi sampai 2.500? Karena kenyataannya sekarang kebutuhan oksigen itu menjadi 2.500. Bayangkan ya, jadi 5 kali lipatnya. Jadi ini yang kita sebut sebagai bahwa bukan kita tidak mengantisipasi, kita mengantisipasi tetapi ternyata memang peningkatannya terjadi luar biasa. Tetapi tentunya kondisi-kondisi ini tetap kita lakukan upaya-upaya ya, tentunya dengan bagaimana kita terus menambah misalnya tempat perawatan, membuka tempat isolasi, dan tadi yang penting testing tadi ya, dan kemudian mengakseskan yang positif kita temukan untuk bisa mendapatkan pengobatan-pengobatan.